Salam Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di channel Katolisitas. Pada hari ini kita akan membahas tentang Santo Yusuf, yaitu figur yang sering dilupakan oleh banyak orang. Sering orang bertanya tentang Santo Yusuf, termasuk berapa umurnya ketika bertunangan dengan Santa Perawan Maria. Nah, sebagai catatan, memang pembahasan tentang umur Santo Yusuf bukanlah bersifat dogmatik dan mengikat umat Katolik. Percaya apakah dia tua atau muda tidak membuat kita berdosa. Namun di sisi yang lain, kepercayaan akan Santo Yusuf, tua atau muda dengan segala implikasinya, dapat mempengaruhi kita sampai seberapa jauh kita memberikan penghormatan yang layak kepada Santo Yusuf, serta teladan apa yang dapat kita tiru dari Santo Yusuf. Sejauh ini dapat dikatakan ada dua pandangan ya. Yang pertama, Santo Yusuf digambarkan sebagai pria yang sudah lanjut usia. Yang kedua, Santo Yusuf digambarkan sebagai seorang laki-laki yang muda. Ya, adanya perbedaan pandangan ini disebabkan karena detail kehidupan Yesus di masa kecilnya hampir dapat dikatakan tidak ada ya. Ya, Injil tidak mengisahkan tentang kehidupan Yesus yang tersembunyi sebelum pelayanan publiknya di usia sekitar 30 tahun ya. Ya, dengan demikian kisah dari mulut ke mulut tentang hal ini lekas disambut oleh orang-orang di abad-abad awal tanpa diusut terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan adanya sejumlah tulisan yang belum tentu cocok satu sama lain. Dan juga belum tentu cocok dengan apa yang ditulis di Injil pula. Betul, ya. ya. Tulisan dan karya seni yang menggambarkan kisah Injil yang melibatkan keluarga kudus ini menjadi saksi tentang pandangan kita semua tentang usia Santo Yusuf, khususnya saat mengambil Santa Perawan Maria sebagai istrinya. Ya, sekarang kita akan melihat pandangan yang pertama, yaitu Santo Yusuf yang digambarkan sebagai yang sudah tua. Biasanya dasar yang dijadikan acuan adalah kitab yang disebut Proto-Evangelium of James. Iya. Digambarkan di sana Santo Yusuf sebagai seorang pria yang sudah lanjut usia, dan juga hal ini seperti juga disampaikan oleh beberapa tulisan dari Yunani kuno ya. Umumnya pandangan ini mengambil sumber dari tulisan-tulisan apokrif. Betul, ya. Proto-Evangelium of James kemungkinan ditulis pada tahun 130 atau ada yang bilang 145, dan karena itu tidak otentik. Ya, karena meskipun mengambil nama Yakobus, namun kitab ini tidak ditulis oleh Yakobus Rasul, yaitu uskup Yerusalem, karena ia sudah wafat sebagai martir pada tahun 62 ya. Ya, bagaimana orang yang sudah meninggal baru menuliskan kitab. Betul, kemudian ya. Dan di dalam kitab apokrif ini digambarkan bahwa selain sudah tua, Santo Yusuf dikatakan sebagai seorang duda dan memiliki beberapa anak dari perkawinan sebelumnya. Ya, dari Proto-Evangelium of James itu perikrop yang ke-9. Ya. Nah, sekarang kita melihat argumentasi yang kedua, yaitu untuk menjaga keperawanan Maria. Nah, argumen penggambaran Santo Yusuf sebagai pria tua didasari oleh keinginan menyelesaikan masalah, yaitu bahwa dengan usia yang sudah tua, Santo Yusuf akan menjaga keperawanan istrinya, Santa Perawan Maria. Dianggapnya begitu. Betul, ya. Sebab ia tidak lagi bergumul dengan keinginan sebagai laki-laki. Ya, juga dengan disebutkan dengan adanya anak-anak dari perkawinan sebelumnya, ini maksudnya mau menjawab mengapa di Injil tertulis ada nama saudara-saudari Yesus. Betul. Ya, itu yang seperti ditulis di kitab Injil Matius 13 ayat 55-56 dan ayat-ayat padannya dalam Injil sinoptik lainnya. Ya, Origen di abad ketiga menyatakan bahwa mereka yang mengatakan bahwa Santo Yusuf punya anak-anak dari perkawinan terdahulu mencoba melindungi martabat keperawanan Maria, supaya Maria yang akan memberikan kodrat manusia kepada Allah, yaitu Yesus, tidak pernah berhubungan suami istri. Nah, sayangnya ada beberapa bapak gereja yang seolah-olah mendukung paham ini. Siapa aja contohnya? Santo Epifanius, Santo Gregorius dari Nisa, Santo Efrem ya. Nah, mereka berpandangan demikian karena menolak anggapan bahwa saudara-saudari tersebut adalah anak-anak Maria.
maka tulisan-tulisan tersebut lebih berupa teori yang insidental ya, bukan merupakan suatu kebenaran sejarah yang mutlak. Iya, sekarang kita melihat argumentasi yang ketiga dari pandangan ini, yaitu karya seni abad kelima dan seterusnya yang menunjukkan tentang Santo Yusuf yang sudah tua ya. Ya, kemungkinan karena fakta-fakta di atas itu tadi ya, tentang ada tulisan apokrif, lalu untuk maksud baik supaya melindungi keperawanan Maria, maka di abad kelima dan seterusnya ketika para seniman secara bebas boleh menuangkan hal itu, menggambarkan Santo Yusuf dalam kanvas maupun dalam karya seni yang lain, sejumlah di antara mereka menggambarkan Santo Yusuf sebagai seorang yang sudah tua renta. Iya. Ya, sudah umurnya sekitar 90-an katanya, bahkan 100 tahun. Ya. Nah, sekarang kita melihat kontra argumen, yaitu argumen yang menentang bahwa Santo Yusuf adalah seorang yang tua. Jadi betapapun penggambaran Santo Yusuf sebagai seorang yang sudah tua seperti lebih menjamin keperawanan Bunda Maria. Namun sejumlah bapak gereja, paus dan para teolog sampai sekarang tidak sepaham dengan ini ya, dengan pandangan ini ya. Ya, selain itu fakta bahwa ada banyak ketidaksesuaian informasi ya dalam tulisan Proto Evangelium of James ini. Selain bahwa tulisan itu pun mempunyai 17 judul yang berbeda-beda dalam banyak manuskrip. Betul. Nah, karena itu tak mengherankan Paus Innocentius pertama telah mengecam kitab ini ya. Kitab yang dianggap dikarang oleh Yakobus ini melalui tulisannya Ad Exuperium ya pada tahun 405. Demikian juga Paus Gelasius yang pertama dalam Dekret Gelasian telah menyatakan bahwa kitab Proto Evangelium of James ini tidak termasuk dalam tulisan kanonik, yaitu pada tahun 492 sampai 496. Betul ya. Dan sebelumnya di abad ketiga, Origen mengatakan hanya keempat Injil lah yang resmi disetujui, yang menjadi dogma tentang pribadi Tuhan dan penyelamat kita. Dalam hal ini, kita tak menyetujui apapun selain dari yang disetujui oleh gereja, yaitu hanya keempat Injil yang harus diterima. Ya. Maka tulisan-tulisan apokrif ini tidak dapat dijamin kebenarannya dan tak dapat disamakan dengan Injil. Ya. Nah, tentang penjelasan tentang hal ini diberikan lebih lanjut oleh Santo Agustinus ya. Santo Agustinus berkata, maka biarlah kita tinggalkan kisah-kisah dongeng dari kitab-kitab itu yang disebut apokrif. Dianggapnya dongeng. Iya, sebab asal-usulnya yang tidak jelas katanya ya, tidak diketahui oleh Bapak Gereja. Yang dari padahal dari para Bapak Gereja ini kita menerima otoritas kitab suci yang sejati dengan suksesi yang paling pasti dan terjamin. Sebab meskipun ada sejumlah kebenaran dalam tulisan-tulisan apokrif, namun kitab-kitab itu mengandung begitu banyak pernyataan yang salah sehingga mereka tidak mempunyai otoritas kanonik. Betul. Itu dari buku kitab City of God ya, buku 15 bab 23. Jadi tulisan apokrif ini bukan bagian dari kitab suci maupun tradisi suci, dan karena itu kita tidak wajib atau kita malah menolak untuk menerima apa yang tertulis di dalamnya. Betul, ya. Ya. Nah, usia Santo Yusuf yang sudah tua kemungkinan dihubungkan dengan disebutnya ada saudara-saudari Yesus dalam kitab suci. Ya. Santo Hieronymus, Bapak Gereja abad keempat, yang ditugasi oleh Paus untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin dari bahasa aslinya, yaitu Ibrani dan Yunani, mengajarkan bahwa kata saudara atau adelphos dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibrani pada Yesus adalah untuk diartikan sebagai kerabat. Santo Hieronymus berkata, dalam kitab suci terhadap 4 macam arti saudara, yaitu saudara kandung yang pertama, atau saudara sesama ras atau bangsa, atau kerabat, dan yang keempat saudara karena kasih. Ya, ini diketahui dari tulisannya tentang keperawanan Maria yang tetap selamanya ya, itu di perikop ke-16. Nah, selanjutnya Santo Hieronymus berkata,
orang-orang tertentu yang mengikuti pembicaraan liar dari imajinasi apokrif bahwa saudara-saudara Tuhan adalah anak Yusuf dari istri yang lain. Nah, ini pendapat sejumlah orang ya, sampai saat ini bahkan. Dan mengadakan suatu wanita tertentu, Mekah atau Eksah namanya, kami pahami sebagai saudara-saudara Tuhan bukanlah anak-anak Yusuf, melainkan anak-anak Maria, istri Klopas. Ia adalah bibi atau tante dari Tuhan Yesus yang disebut sebagai ibu dari Yohanes Muda dan Yusuf dan Yudas. Betul. Mereka disebut saudara-saudara Tuhan dalam perikop lainnya dalam Injil. Memang kitab suci menunjukkan saudara-saudara sepupu disebut sebagai saudara. Tentang hal ini telah kami jabarkan dalam video seri Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 94 sampai 100. Jadi silakan bagi yang berminat lebih lanjut untuk menyimak video tersebut ya. Selanjutnya, Santo Hieronymus bahkan mengatakan kepada Helvidius yang mempertanyakan keperawanan Maria bahwa Santo Yusuf pun perawan seperti Bunda Maria. Demikian katanya kepada Helvidius, "Kamu berkata bahwa Maria tidak tetap perawan. Saya bahkan mengklaim bahwa Yusuf juga perawan karena Maria, supaya dari perkawinan yang perawan, seorang anak laki-laki yang perawan dapat lahir. Ia, Yusuf, yang disebut sebagai bapa bagi Tuhan Yesus, tetap perawan." Ini juga dituliskan di dalam bukunya ya. Sama ya, bab nomor 21. Ya. Jadi nanti topik tentang Santo Yusuf yang perawan akan dibahas di dalam video tersendiri ya. Oke. Selanjutnya di abad ke-8, Santo Bede mengajarkan seperti pendahulunya, Santo Hieronymus. Dia mengatakan demikian, memang ada sejumlah heretik yang berpikir bahwa Yusuf, suami perawan Maria, telah mempunyai anak-anak dari istri lain. Mereka yang dalam kitab suci disebut saudara-saudara Tuhan. Yang lain, yang lebih licik lagi, berpikir bahwa Santo Yusuf telah membuat mereka lahir dari Maria sendiri setelah kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara terkasih, jangan takut akan pertanyaan ini. Kita mesti tahu dan mengakui bahwa tak hanya Sang Bunda Allah, tapi juga saksi terkudus dan penjaga keperawanannya, yakni Santo Yusuf, tetap sama sekali tidak melakukan hubungan suami istri. Dalam kitab suci, saudara-saudari Tuhan yang disebut bukanlah anak-anak mereka dari Maria dan Yusuf maksudnya, tetapi kerabat mereka. Betul. Ya, ini tulisan Santo Bede Venerabilis. Ya. Nah, Saint Bede bukan mengajarkan sesuatu yang baru sebetulnya, karena para bapak gereja awal, abad-abad awal, telah mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak mempunyai saudara kandung, karena Bunda Maria tetap perawan setelah melahirkan Yesus. Siapa saja yang mengatakan hal ini, Gret? Santo Ignatius, Polikarpus, Irenaeus, Justinus Martir, ya. Dan seterusnya ya. Pandangan ini diteruskan oleh Santo Hieronymus yang selanjutnya mengajarkan bahwa tak hanya Maria yang perawan, tapi Santo Yusuf perawan, tadi sudah disebut ya. Sehingga ia tidak mempunyai anak-anak sebelum pertunangannya dengan Bunda Maria. Dan pandangan ini juga diajarkan oleh Santo Agustinus ya, Santo Venerabilis Bede, dan juga Santo Petrus Damianus ya. Di abad 11. Oke, sekarang kita melihat ke Katekismus Gereja Katolik yang menjadi ajaran resmi Gereja Katolik di nomor 500. Kadang-kadang orang mengajukan keberatan bahwa di dalam kitab suci dibicarakan tentang saudara dan saudari Yesus. Seperti contohnya di Markus 3 ayat 31 sampai 35 dan beberapa ayat yang lain. Gereja selalu menafsirkan teks-teks itu dalam arti bahwa mereka bukanlah anak-anak lain dari perawan Maria. Yakobus dan Yosef yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus merupakan anak-anak seorang Maria yang adalah murid Yesus dan yang dinamakan Maria yang lain. Ada di dalam Matius 28 ayat 1. Sesuai dengan cara ungkapan yang dikenal dalam perjanjian lama, misalkan dalam Kejadian 13 ayat 8 ya. Ya, 14 ayat 6, itu tentang Abraham 16, dan ya. Lot ya. Betul. Lot adalah keponakan Abraham tapi disebut sebagai saudara Abraham. Iya, mereka itu sanak saudara Yesus yang dekat. Ya. Iya, kalau
adelphos bagi Yesus berarti adalah kerabat. Betul. Terlepas dari pandangan para bapak gereja dan apa yang diajarkan dalam katekismus, kita dapat menggunakan juga logika kita sendiri ya. Betul, iya. Dengan mempertimbangkan fakta yang disampaikan dalam kitab suci. Sulitlah dibayangkan jika Santo Yusuf adalah seorang yang sudah tua untuk berjalan sejauh sekitar 130 km dari Nazaret ke dari Nazaret ke Bethlehem, atau kemudian sekitar 400 km lagi dari Yerusalem atau Bethlehem ke Mesir, dan melindungi Santa Maria dan bayi Yesus dari kejaran tentara Herodes. Ya masih muda aja kayaknya sulit Susah sekali. ya, apalagi udah tua ya. Selain itu, untuk tugas panggilannya sebagai pelindung bagi Yesus dan Bunda Maria yang kudus, dibutuhkan sosok yang pantas. Karena ia akan juga dipandang publik sebagai bapa bagi Yesus dan suami bagi Bunda Maria. Betul. Sosok lelaki yang tua tidak terlalu pas ya di sini, mengundang kecurigaan akan perselingkuhan ataupun hubungan yang tidak resmi. Dari pembacaan Injil, di samping itu ya, secara umum dapat disimpulkan usia Santo Yusuf bukanlah dari seorang yang sudah tua renta. Ya, kita dapat menganggap bahwa Santo Yusuf hidup dalam sebagian besar kehidupan Kristus di Nazaret. Maka Injil Lukas menulis, lalu ia, Yesus, pulang bersama-sama dengan mereka, yaitu Santo Yusuf dan Maria, ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Lukas 2 ayat 51. Iya. Tetap hidup berarti Betul. untuk beberapa waktu. Iya. Ya. Nah, bagi siapa yang sudah pernah ke Holy Land dan melihat keadaan geografis di sana, kita akan melihat keadaan alam yang gersang, ya, panas dan ekstrim, naik turun bukit dengan keadaan seperti pada gambar di samping. Bayangkan dengan medan yang berat ini, Santo Yusuf harus menempuh perjalanan dengan jarak seperti perjalanan Jakarta ke Semarang, ya. Jauh ya. Jauh sekali. Iya. Seorang yang sudah lanjut usianya akan sangat sulit sekali untuk melalui medan yang seperti ini, ya. Yang muda aja mungkin sulit ya. Betul, ya. Ya. Mungkin jawaban yang paling lugas datang dari Mother Angelica, seorang biarawati pendiri stasiun TV Katolik terbesar di dunia, EWTN. Dalam satu acara TV, seorang anak kecil bertanya kepadanya, Mother, apakah Santo Yusuf itu seorang yang tua atau yang muda? Mother Angelica menjawab dengan jenaka seperti biasa. All I know, sweetie, is old men don't walk to Egypt. Artinya, saya tidak tahu, yang saya tahu orang tua tidak jalan kaki ke Mesir. Iya, lucu ya jawabannya. Iya. Nah, mengapa orang berpikir bahwa lebih mudah bagi Santo Yusuf tua untuk melakukan perjalanan panjang dan melakukan kerja keras daripada Santo Yusuf muda untuk mempersembahkan keperawanannya demi perwujudan rencana Tuhan? Sebagai permenungan, mari kita meresapkan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus tentang persembahan tubuh yang berkenan kepada Allah. Kita baca ya dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Betul. Ya, demikianlah sabda Tuhan. Ya. Nampaknya kita perlu memiliki sikap hormat seperti yang dimiliki oleh para bapak gereja dan para orang kudus ketika mereka berusaha memahami secara khusus sifat atau karakter dari Bunda Maria dan Santo Yusuf. Mereka dikehendaki Allah untuk menjadi teladan bagi kita, dan karenanya tentu Allah memilih segalanya yang terbaik dan sempurna, mengingat Kristus yang dipercayakan kepada mereka adalah Putra Allah sendiri. Ya. Ya. Jika di kemudian hari sabda Allah menghendaki kesempurnaan ini kepada kita, mengapakah kita beranggapan bahwa Allah sendiri tidak memberikan contohnya terlebih dahulu, bahwa kesempurnaan yang dikehendakinya itu mungkin dilakukan dan telah diwujudkan oleh orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini, Bunda Maria, Santo Yusuf. Santo Yusuf. Ya.
memang karena bukan suatu dogma, kita sebagai umat Katolik tidak diharuskan percaya ya apakah Santo Yusuf itu tua ataukah muda pada saat mengambil tugas sebagai Bapa angkat Tuhan Yesus di dunia ini. Namun besar kemungkinannya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tadi bahwa Santo Yusuf itu tidak lanjut usia saat mengambil Bunda Maria sebagai istrinya. Namun terlepas dari apakah Santo Yusuf tua atau muda, ia adalah seorang santo yang begitu istimewa ya. Para kudus banyak yang menghormatinya dan berdevosi kepadanya. Siapa saja, Ingrid? Contohnya, Ingrid. Santo Bernardus dari Siena, Laurentius dari Brindisi, Teresa Avila, Franciscus dari Sales, Maria Agreda, Alfonsus Liguori, terus ini figur-figur yang begitu luar biasa sebetulnya ya. Venerabile Sultan Shin, Santo Jose Maria Escriva, dan seterusnya ya, banyak sekali sampai ke belakang. Juga Beata and Catherine Emmerich ya banyak menulis tentang Bunda Maria dan Santo Yusuf. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, kebanyakan pandangan Yusuf sebagai seorang yang tua didasarkan asumsi. Ada dua asumsi. Apa saja, Ingrid? Yusuf yang muda akan kesulitan untuk menjaga keperawanan Bunda Maria, dianggapnya begitu. Ya. Atau kedua, dianggap menjadi sama baiknya jika Santo Yusuf pun yang sudah mempunyai anak-anak dari istrinya yang lain itu bertugas menjadi suami yang bertugas untuk menjaga dan melindungi Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita sekarang melihat apa yang dikatakan oleh Venerabilis Fulton Sheen ya, yang begitu indah tulisannya. Dia mengatakan demikian. Kita tidak mempunyai bukti historis apapun tentang umur Santo Yusuf. Beberapa tulisan apokrif menggambarkan dia sebagai seorang pria tua. Para bapak gereja setelah abad keempat mengikuti legenda ini. Tetapi ketika seseorang mencari alasan-alasan mengapa karya seni Kristen menggambarkan Yusuf sebagai orang tua, kita menemukan bahwa hal itu agar lebih baik untuk menjaga keperawanan Maria. Entah bagaimana, anggapan telah menyebar bahwa usia senja adalah penjaga keperawanan yang lebih baik daripada usia dewasa. Karya seni secara tak sadar membuat Yusuf sebagai pasangan yang murni karena umur, bukan karena kebajikan. Tetapi ini seperti menganggap cara terbaik untuk memperlihatkan bahwa seseorang tidak pernah mencuri adalah dengan menggambarkannya buntung tangan. Tetapi lebih daripada itu, menganggap Yusuf sebagai pria tua menggambarkan bagi kita seorang laki-laki yang hanya punya sedikit kekuatan yang tersisa daripada seorang yang memilikinya, namun membuatnya terantai demi Allah dan maksud-maksudnya yang mulia. Membuat Yusuf tampil murni hanya karena tubuhnya sudah lanjut usia adalah seperti memuliakan mata air gunung yang sudah kering. Gereja tidak akan mentahbiskan seorang laki-laki sebagai imam jika ia tidak memiliki kekuatannya sebagai laki-laki. Gereja menghendaki para pria yang memiliki sesuatu untuk dijinakkan daripada mereka yang sudah jinak karena mereka tidak punya kekuatan lagi. Kehendak Allah pun tak berbeda dalam hal ini. Lagi pula, adalah masuk akal untuk percaya bahwa Tuhan kita akan memilih untuk Bapa angkatnya seseorang yang telah berkorban daripada seseorang yang terpaksa untuk itu. Ada juga fakta historis bahwa orang-orang Yahudi tidak menyukai perbedaan umur yang mencolok dalam perkawinan. Akhirnya, kelihatannya sangat tidak mungkin bahwa Allah akan menggabungkan seorang ibu yang muda, kira-kira 16 atau 17 tahun, dengan seorang laki-laki tua. Jika ia tidak enggan memberikan ibunya kepada seorang laki-laki muda, yaitu Yohanes di kaki salibnya, maka mengapa ia harus memberikannya, Maria, kepada seorang laki-laki tua di palungan? Luar biasa sekali ya perkataan dari secara teologis maupun secara logika. Betul, ya. Dan karena itu marilah kita sekilas merenungkan apa yang tertera di gambar ini. Santo Yusuf digambarkan sebagai seorang laki-laki yang muda dan kuat sebagai pelindung bagi Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Maka marilah kita pun berdoa. Ya Santo Yusuf, pelindung kami yang kuat, doakanlah kami.
Demikianlah pembahasan tentang Santo Yusuf dalam video pertama. Kami akan melanjutkan pembahasan tentang Santo Yusuf yang muda dan kuat dalam video berikutnya. Jangan lupa kalau video ini membantu Anda, silakan untuk subscribe, like, dan memberikan komentar di bawah video ini. Bye-bye. Bye.